Sempet sih gue kayak gitu, sempet kayak gue aja pengen ngajak keluar gitu. Cuman ya gue udah tahu jawabannya pasti dianya nggak bisa, makanya gue nggak, lebih baik gak jadi gue WA. Tapi lu kangen gak sih? Supaya nggak ada rasa, ada kecewanya di gue gitu. Jadi ya gimana ya? Ya mungkin kurang beruntung aja di dalam dunia perumah tanggaan. Assalamualaikum, selamat hari Sabtu, selamat berakhir pekan semuanya. Ya, apa tandanya ini adalah akhir pekan cerah ceria? Coba kita lihat bajunya Daniel, cerah ceria sekali hari ini. Dan tentunya saya Karol juga cerah ceria untuk menemani Anda di acara Ruby No Secret. Wah. Hari ini bintang tamu kita juga warnanya cerah-cerah loh, ada Cika dan Inwa Ode. Rame banget, seru ya. Tapi sebelum kita ke bintang tamu kita ke pojokan dulu untuk membahas apa sih yang lagi ramai diperbincangkan, menjadi perhatian publik, menuai banyak sekali komentar-komentar. Baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ada siapa? Oh ini sebenarnya podcast wawancaranya udah semingguan yang lalu gitu ya. Bastian Steel diwawancara di podcastnya Pras Teguh ya. Nah ini nanya soal kapan terakhir kali ketemu sama Iqbal. Terus nah di situ Bastian cerita WhatsApp-nya dia tuh isinya cuma selamat ulang tahun ya, selamat ulang tahun ya. Terus Bastian pernah ngajak ketemu gitu ya. Tapi dia bilang katanya ya soalnya kalau diajak ketemu pasti jawabannya udah tau lah pasti sibuk gitu. Nah ini yang menyebabkan kemudian rame-rame netizen itu menggeruduk Iqbal, iya kan, dengan berbagai komentar. Ada yang pro, ada yang kontra, ada yang maklum ya. Coba kita lihat dulu artikelnya. Bastian Steel ngaku ajakan nongkrong Iqbal selalu ditolak. Gitu. Kenapa? Tanda tanya. Kita lihat ya cuplikan wawancaranya berikut ini. Sampai detik ini gue nggak pernah bahas kerjaan sih sama Iqbal. Tapi nongkrong masih? Enggak juga. Loh, Sumpah isi chat gue sama Iqbal cuman happy birthday Bas, happy birthday Bal, itu dong setiap gitu tahun. doang, setiap tahun gitu doang. Iya. Sempet sih gue kayak gitu, sempet kayak gue aja pengen ngajak keluar gitu. Cuman ya gue udah tahu jawabannya pasti dianya nggak bisa, makanya gue nggak, lebih baik gak jadi gue WA. Tapi lu kangen gak sih? Supaya nggak ada rasa, ada kecewanya di gue gitu. Jadi lebih baik aku hindarin gitu. Berarti lu ada harapan pengen ngobrol? Wah iyalah, pengen banget. Gitu ya. Kayaknya terakhir yang sering ketemu sama Iqbal itu adalah siapa sih? Aldi doang ya? Atau Kiki doang? Atau nggak ada? Coba kita lihat komentar netizen. Berikut ini bunyinya. Iqbal kata gue sok ngartis. Kemarin di Dilan sukses mau kayak artis Hollywood yang membatasi peran setahun sekali. Main film, boy bibit unggul terus bermunculan. Selama masih laku gasken kayak Jekol, Angga, Jekol, Jeffrey Nicole, Angga Yunanda. Siapa lagi dah tuh? Ya si Iqbal gak butuh duit kali ya, gak butuh popularitas katanya. Ini lagi sibuk ngeband juga kan ya si Iqbal ya. Yang berikut coba kita lihat. Dilihat-lihat emang yang toksik si Iqbal, tapi tetap dia paling ganteng, jadi ya ketolong katanya gitu. Ini maksudnya gimana, yang lain kurang ganteng. Gak mungkin orang berubah atau ngejauh kalau gak pernah dibikin sakit hati atau kecewa. Celah. Nanti aku pengen tanya dia ada apa sih sebenarnya di antara mereka berempat. I know dia emang sombong katanya. Merasa si paling populer karena juga mentok di Dilan. Katanya astaga, kejam-kejam sekali ya komentar netizen ini ya. Bastian adalah aku, lebih baik menghindari daripada kecewa. Yang berikutnya. Ada lagi? Mana cuma gitu doang? Tadi perasaan katanya nyebutnya banyak komennya. Aku cari ya, cari sendiri. Kita menuju ke bintang tamu kita hari ini. Nah, ada Cika dan Iin Waude. Kita lihat dulu profil mereka berikut ini.
Chika Waode, artis dan pelawak kelahiran 1982 yang pernah bermain dalam Lenong Bocah pada 1993 ini pernah gagal berumah tangga 2 kali dan memiliki seorang anak laki-laki bernama Ryoichi dari pernikahannya yang pertama hingga mengaku trauma dengan pernikahan. 17 Juli kemarin melalui podcast Daniel Mananta, Chika mengaku pernah kecewa pada hidupnya lantaran mendapat ujian hidup yang bertubi-tubi hingga melampiaskan kesedihannya dengan meninggalkan sholat dan kerap pesta. Anak sulung dari 4 bersaudara yang merupakan keturunan Cina dan Medan ini memiliki adik diantaranya Lia Waode dan juga Iin Waode. Iin Waode, perempuan kelahiran 1987 ini berkarir menjadi koreografer JKT48 sejak tahun 2012 dan kerap memposting kebersamaan dengan para membernya. Iin yang menikah dengan Jimmy Propaganda pada April 2015 ini dikaruniai 2 anak bernama Sharon Tricia Waode Propaganda dan Aaron Howard Propaganda. Seperti apa cara Chika bangkit dari ujian hidup yang dialami? Dan seperti apa kekompakan kedua saudara ini? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Kita sudah bersama dengan Chika dan Halo. Ada aku ketemu langsung sama Iin. Kemarin cuma kita omongin dulu. Kita mau describe foto dulu. Yang pertama foto dulu ini almarhum Papa. Katanya waktu meninggal kalian baru ketemu tuh diary-nya Papa. Iya. Dan aku yang nyimpan sih diarinya. Kamu yang nyimpan? Aku yang nyimpan. Tapi tadi disuruh bawa, aku lupa naruhnya di mana. Udah 41 tahun ya Kak. Jadi saya lupa naruh di mana. Kapan? Gimana tuh cara kamu atau ceritanya kamu nemu diary-nya itu? Kan memang waktu itu kita beres-beres barang Papa kan. Kalau kita di Chinese itu, kalau ada yang meninggal gitu, kaca semua harus ditutup. Ya, jadi kalau pulang dia ke rumah dia nggak kaget gitu. Kaca ditutup, kita beresin barang-barang semuanya dan aku menemukan diary itu. Terus apa yang bikin kamu Sesagukan. Aku pas nemuin diary itu ya kaget. Ternyata selama 5 tahun ya, selama 5 tahun lebih Bapak itu nyembunyiin penyakitnya dan tanpa kita ketahui sedikit pun gitu. Jadi selama bertahun-tahun lah Papa konsumsi obat, terus juga nggak mau ngasih tahu kita kalau Papa itu sakit. Jadi di depan kita itu ya biasa seperti biasa aja gitu. Kamu katanya sering sesungguhkan tuh kalau baca lagi itu. Ya aku kalau baca lagi, aku buka lagi, aku sesungguhkan sih. Karena semuanya tuh dicatat pakai bahasa Chinese, terus juga aku katanya ada sampai kata-kata tuh gini, kalau misalkan nanti Papa harus pergi, aku mau ajak Ika ya. Aku kan dipanggil Ika kan, nama aku kan Veronica kan. Aku ajak Ika ya, gitu. Sampai aku kayak gitu. Pas baca juga lagi di titik rendah juga, lagi down juga aku karena aku kehilangan Papa. Mungkin waktu itu adik-adik masih kecil jadi mungkin emosional belum terlalu ini banget kan. Dan dia juga masih kecil lah, 9 tahun 99, umur berapa? 10 tahun ya? 11, 12. Ya masih gitu. Jadi ya gitu dah. Jadi sempat down, jadi sempat kayak hilang arah gitu loh, kayak mau ngapain gitu. Jadi nangis aja kerjaannya. Kalau kamu kapan akhirnya kamu baca itu diary? Belum. Sampai sekarang? Aku simpen soalnya. Kamu Nah, soalnya udahlah, maksudnya adik-adik aku nggak perlu tahu gitu loh. Jadi biar aku aja. Kayak aku gagal lah, kayak aku apa segala macem. Ya mudah-mudahan adik-adik aku tuh tidak melihat kakaknya yang seperti ini. Semoga mereka tuh tetap langgeng dengan pasangannya masing-masing kan seperti itu. Aku juga udahlah cukup aku aja yang gagal. Tapi adik-adik aku tuh nggak boleh gitu. Jadi kalau ada masalah dengan adik-adik aku pasti maju paling depan. Begitu pula mereka kalau aku punya masalah mereka pun maju paling depan. Jadi kamu nggak pengen adik-adik tuh sedih baca? Nggak usah, ya nggak perlu lah. Ya, itu masih aku yang simpen soalnya. Jadi aku belum pernah bacain. Belum. Nggak pengen tahu kamu? Nanti ya. Mau tauin. Kan udah gede deh. Kalau Ian mau tahu boleh nggak apa-apa. Takutnya nanti di pojokan nggak bisa narik. Gitu ya? Ya. Karena itu penuh dengan Karena kalau antara kita nih, adikku yang paling bontot itu di bawahnya Iin itu tinggalnya di Medan. Jadi kita di Jakarta itu cuma bertiga. Nah sekarang Lia udah tinggal di Bali. Jadi aku sama Iin. Emosional yang paling, maksudnya yang gampang cengeng lah. Aku sama Iin. Iin tuh cengeng juga anaknya. Jadi kalau misalkan aku kasih ke Iin, ya Iin nanti pasti sama kayak aku. Kalau Lia tuh mungkin emosional dia masih bisa ditahan. Gitu. Jadi karena pawangnya jauh ya? Tapi ingat ya mungkin di tahun 98 ya, kalian juga punya pengalaman. 98, 99 apa? Papa meninggalnya 99. Kan meninggal 99, tapi 98 itu pada saat kerusuhan, katanya kalian juga ngalamin itu suasana yang ngalamin mencekam. sesuatu yang wah
karena kita punya keturunan Chinese juga, terus juga kita Nggak boleh tinggal sekolah. nggak boleh sekolah ya. Kita nggak boleh sekolah. Kita juga Siapa yang nggak bolehin sekolah? Bapak. Oh gitu, karena Iya, takut karena banget. kita sekolahnya juga kan di sekolah Sekolah Kristen. Katolik kan. Ah. Jadi isinya mayoritas semua Chinese. Jadi Oh. katanya untuk mengantisipasi, walaupun muka kita potongannya nggak ada yang Chinese kan, Iya, iya. satupun kan. Ah. Cuman papa takut aja gitu. Jadi lebih baik kita antisipasi lah. Itu di pagar rumah ya ini ya? Disilang. Silang-silang. Sampai kita silang-silangin gitu. Iya, sampai gitu. Disilang-silang kenapa? Iya, Maksudnya sampai tulis ada pribumi kayak pribumi gitu atau loh. apa Kan gitu. dulu kan begitu waktu pas kerusuhan itu Iya, iya, iya. 9798. Nggak boleh keluar aja udah. Oh. Oke. So ada juga ditulis di cerita itu detail papa cerita. Oh enggak, itu Itu enggak. enggak? Itu papa cuman di diary itu cuman nyeritain tentang diri dia, tentang bagaimana dia sayangnya kepada mama dan juga anak-anak, bagaimana dia mencurahkan isi semuanya itu kepada anak-anak dan juga mama. Karena mama juga dulu kan kerjanya di dunia entertain kan sebagai make up kan, make up artist juga gitu. Dan papa kan ada cerita gitu katanya selalu nganter-nganterin kalian. Tuh, kalau- Iya, selalu. Selalu. Apa sih di diary itu ya harapannya gitu sebetulnya? Harapannya itu buat kita itu sebenarnya ada pesan papa yang nggak sampai hari ini nggak aku lupain. Jangan pernah bilang nggak bisa kalau kamu belum mencoba. Dan ternyata dari Lia pun, Lia juga dapat pesan dari papa. Kalau ingin menjalankan sesuatu pekerjaan itu kamu harus profesional gitu. Jangan mengecewakan banyak orang. Ya kita didikan Chinese sih ya. Ngomong dong, gue mulai ngomong. Kan gua kagak tahu isinya. Ya kali gue tahu isinya dari Ria, gimana nih gue ngomong. Oke, Coba berikut kita tahu pertanyaan isinya. berikut. Nah, Oh, mama. ini sosok mama deh kita pengen dengar. Iin cerita. Sosok mama di mata kamu. Ini kan sama ya, dulu juga dancer juga mama tuh. Penari. sebelumnya. Penari daerah. Penari. Penari daerah. Penari daerah. Mama penari daerah. Itu kan yang nurun gelas gitu ke kamu kayaknya Iya, ya. kayak- Papa musik, drummer. Papa drummer juga. Oh, papa drummer. Oh, jadi emang keluarga seniman ya. Iya, keluarga seniman. Apa sih sosok mama di mata kamu? Mama yang pasti gantiin papa ya, gimana? Wonder Woman lah. Wonder Woman ya, dan tidak menikah lagi sesudah papa. Enggak. Enggak. Dedikasi buat anak-anak. Kalaupun ada yang deket, Ya udahlah. tapi orang luar suruh ngomong pakai bahasa Inggris, nanya sama ke Cika gitu kan ngerti kan. Iya. Ini artiin dong, ini apa nih ya? Mana? Ngertiin dong. Akhirnya aku ajarin mama, buka aplikasi Google Translate. Ya, jadi kan Ika juga kan rada-rada ya gitu. Tapi enggak, sampai saat ini mama tidak memutuskan untuk menikah kembali. Jadi tinggalnya bareng sama kita berdua. Oh, apa yang kamu lihat dari perjuangannya dia sebagai single mom ya selama bertahun-tahun? Yang pasti sih ngurusin ini anak dua yang rese ya. Cika sama Cilia kan bandel kan dulu kan ya. Jadi ya mama selalu sama aku gitu. Karena anak Cika tuh waktu udah lulus SMA keluar ngekos, Cilia juga. Gitu. Udah. Jadi energinya habis buat kakak-kakaknya. Bandel-bandel. Iya, tapi pada saat papa nggak ada, terus waktu itu aku juga sempat down, yang ngebangkitin aku ya mama kembali. Ya mama bilang, lu masih punya adik-adik, kamu itu kakak, jadi kasih contoh ke adik-adik gitu loh. Ya walaupun aku gagal ya dalam rumah tangga, ya itu jangan dicontoh. Biar ribet mulu ya. Ya, ribet mulu ya, tapi ya mamah lah semuanya yang ingin aku untuk kembali lagi ke jalan yang Doa mama lah pastilah. Pastilah. Ya. Nah ini juga kan sempat kamu cerita ya, ya kalau tadi Cika bilang bahwa ya di momen kehidupannya tuh dia sempat banget kamu galau luar biasa. Ya. Terutama pada saat kamu gagal untuk yang pertama itu. Betul. Itu gagal yang pertama, terus juga aku sempat masih umur berapa ya waktu itu ya, belum nyampe 30, masih 20 sekian lah. Ya sempat terombang-ambing lah istilah kata gitu. Jadi kayak nggak tahu arah kemana, terus juga aku harus besarin anakku sendiri. Sempet aku juga nggak percaya dengan ibadah gitu kan. Ya buat apa kayaknya kok gue ibadah gini-gini aja ya. Kok kayaknya ada aja masalah yang gue dapat gitu loh. Kok lo nggak ngelihat aku ya, perjuangan aku selama ini kayak gitu loh. Jadi itulah, jadi kayak mama bilang ya lu jangan kayak gitu. Nah gitu, lo anak pertama. Yang namanya ibadah itu nggak sekali lo berdoa langsung dikabulin saat itu juga. Ya lo nggak bisa yang kayak begitu. Justru kalau lo tinggalin yang namanya Tuhan,
lu makin jauh lah, lu makin terpuruk ke sana kemari dan lu nggak tahu arah lu kemana, kata mama kayak gitu. Oh, akhirnya aku mikir, oh ya juga ya. Setelah itu ya aku kembali lagi gitu kan. Tapi kamu masih berasa gitu. Berasa banget aku, karena di antara adik-adik aku yang paling gagal kan, istilah kata. Aku anak pertama tapi aku gagal gitu loh. Kayak aku tuh kayak, gue udah jadi kakak yang bener belum sih gitu lah. Kayak kita tanya Gue udah dari beli, sana. gue udah ngasih adik gue contoh yang bener belum sih, yang kayak nyokap bilang kayak gitu loh. Itu yang ada di benak kamu yang berat. Iya itu. Ya kita tanya aja sama In sekarang ya. In, kamu lihat kakak kamu nih Cika. Bener nggak sih bahwa kamu lihat dia tuh? Mungkin kalau aku bilang sih balik lagi ke pergaulannya Cici ya. Kan aku kan juga dulu kan sering bareng, tapi pas dia udah keluar dari rumah, aku sendiri, dia sendiri. Nah aku kan nggak tahu tuh gimana. Kalau untuk sekarang, Ci, jangan lupa sholat ya. Aku selalu ingetin gitu. Selalu kayak gitu dia. Tapi ini sebenarnya sebagai kakak tuh kakak yang seperti apa sih di mata kamu? Gimana ya? Emang seorang kakak yang buat jadi kepala rumah tangga sebenarnya gitu kan. Jadinya tuh SMP, SMA, Cika Cili yang bantu mama gitu. Biarpun aku dapat beasiswa di sekolah, tapi Cika yang Cili habis gimana? Iin jarang ngeluarin kayak begini Kak Ros. Iin sama Lia itu orangnya tuh tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata. Mereka itu tuh kelihatan cuek. Sementara aku tuh kadang suka mikir, ini adik-adik gue sayang sama gue nggak sih? Padahal sebenarnya enggak gitu loh. Mereka tuh sayang, tapi mereka itu tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata gitu. Tapi ungkapan itu berarti kan kamu memandang Cika ini bukan sosok yang gagal memberi contoh. Enggak, maksudnya kayak mungkin dia lagi salah jalan, kita nggak tahu teman-temannya kayak gimana. Aku juga kemarin sempat ditipu juga segala macam. Aku bilang, Ci, makanya kalau misalkan ada apa-apa, pertama yang harus lu cerita itu adalah ke keluarga, bukan ke orang lain. Aku bilang gitu, karena gimana cara pun terakhir kali bukan teman lu yang akan bantu lu, tapi keluarga lu yang bantu lu. Jadi apapun lu harus terbuka sama kita gitu. Kamu merasa sebagai kakak harus strong sendirian. Iya. Padahal, Seperti itu, padahal sebenarnya kalian sekeluarga itulah Iya. yang menjadikan kalian semuanya punya Gitu. kuat. Apalagi kemarin pas dia lagi syuting Ice kan sering banget tuh di luar Ikatan kota. Cinta. Tadinya kan aku pisah rumah kan sama Cika kan. Akhirnya Cika bilang, yuk udah lu tinggal sama gue aja. Karena gue ada kayak gini, gue tinggal di luar kota. Jadinya untuk urusan rumah aku sama suamiku untuk bantuin Cika untuk ngurusin anaknya segala macam, anaknya sekolah kayak gitu-gitu sampai udah deh gitu. Ini ada postingan nih. Kita bacain lagi nih postingan kelulusan anaknya Cika ya. Nih kamu Ya. posting deh. Quotes-nya dia keren banget lagi. Jangan merendahkan orang lain kalau diri sendiri saja belum sempurna. Itu quotes-nya Abang. Nobody perfect ya Abang. Iya. So proud. Oh. Jadi ada tisu dia. Ada tisu. Akhirnya ada tisu. Akhirnya Jahat sih Tara. ya kan, aku sama Iin tuh cengeng. Kalau Lia itu enggak, Lia tuh lebih strong. Ada postingan kelulusan anaknya? Captionnya? ada ini tuh. Ini itu tulisannya? Ya, ini tulisannya tuh gini. Intinya di dalam tulisan itu dia nulis surat. Suratnya itu harusnya kemarin suruh aku bawain deh. Suratnya itu intinya dia berterima kasih sama aku. Terima kasih Bunda sudah banting tulang untuk menjaga aku dari kecil, memberikan memberikan yang aku mau walaupun aku harus belajar dengan giat. Terus apa lagi ya? Apalagi 2 tahun kemarin kan papanya baru meninggal kan. Iya, tahun kemarin kan bapaknya dia baru meninggal juga. Terus apalagi isinya ya? Terus dia terima kasih sama bapaknya walaupun waktunya hanya sebentar tapi masih ada memori-memori yang masih dia ingat. Yang buat aku ya lumayan juga sih. Jadi pas aku dikasih pada saat acara kelulusan itu, di pojokan aku nangis, kenapa begini sih Nak? Kok pinter banget bikin kata-kata. Abang juga nggak bisa untuk mengungkapkan dengan kata-kata. Dengan gestur badannya pun kalau misalkan, Bang aku minta peluk dong, aku bilang gitu. Bang, peluk dong, nggak mau dia gitu loh. Tapi kalau misalkan dia lagi, entah lagi kenapa gitu tiba-tiba, Bunda, dia baru meluk kayak gitu. Dia juga nggak bisa mengungkapkan dengan kata-kata. Anaknya tuh rada
introvert sih sebenarnya. Iya, dia kalau anaknya aku bilang. introvert banget. Jadi ketika dia menulis itu rasanya Iya, wah, waduh, aku pas baca itu, kok bisa anak umur 15 tahun menulis perkataan apa terima kasih kepada bundang itu seperti ini. Itu aku simpan dari SD, dia juga ada bikin tulisan, terus dia kan suka bikin apa? Origami. Origami, terus dia juga suka bikin prakarya yang suka dijual sendiri ke teman-temannya. luar biasa, Iya. Masya Allah. Nah dia di prakarya itu dia suka tulis Ryu Ichi sayang bunda gitu. Gitu dia. Waktu kecil, kalau sekarang udah gede kayaknya rada susah. Iya, namanya itu adalah sebuah fase, ya kan. Oke, baik, sekarang kita menuju ke, ya kan tadi udah dibikin nangis, sekarang kita bikin tegang. Silakan duduk di kursi fitnah atau fakta. Fitnah atau fakta? yang gini-gini nih. Oke, baik, Iin dan Cika duduk di sini untuk menjawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku dijawabannya fitnah atau fakta? Iin, fitnah atau fakta? Kamu seneng banget jadi koreografer JKT48 karena bisa jadi ngumpul-ngumpul sama gadis-gadis remaja muda belia sehingga kamu juga ketularan merasa muda terus. Fitnah atau fakta? Fakta. Sama muda jadi kayak berasa seumuran. Tua. Iya. Coba kita lihat ada foto-fotonya ya. Mana tuh? Cute terus ya. Kita mau challenge ya. Kita diajarin dong satu koreografinya itu. Yakin kak? Lagu apa? Happy rotation aja, happy rotation. Coba deh. Kamu bisa nggak? Enggak. I want you gitu doang. Ini cuma Di mana? stepnya kanan dulu. I want you. Kiri lagi. I need you. Oke. Nah ini bikin I, L, you. Putar. Buk hatiku. Ya, baru happy. Delapan caca iram. Nah ini susah. M, U, S, I, C. Rotation. 5, 6, 7. I need you. L, I love you. Putar. Oh, itu. Tapi itu Korea paling mudah sebenarnya. paling gampang. Bagi dia. Oh, iya. Iya, itu Iya, paling iya. mudah. Makanya tadi pasti bilang heavy rotation. Itu mah gampang. Nah, itu bikin awet muda ya, karena selain fisik juga otak ya kan. Iya, Dan apalagi lagu berapa mereka banyak kan member? banyak. Membernya kan banyak juga. Kamu galak gak sih kalau ngajar? Aku lumayan galak sih, tapi temenan kok. Pernah lihat? Bukan, aku pernah private sama dia loh. Terus? Ya aku bayar dia. Iya terus? Iya tegas, galak tegas, banget. contohin. Aku bilang, ini nggak bisa gerakannya kayak gini. Ya nggak bisa, itu gerakannya memang kayak gini. Jadi lo harus ikutin. Oh ya oke. Ingat kan? Jangan kita bilang gak bisa sebelum kamu coba. Itu dia. Oke, Cika, fitnah atau fakta? Sebagai anak sulung kamu malah yang paling cengeng dan butuh dijagain sama adik-adik kamu, fitnah atau fakta? Ya, benar. Tapi kalau itu benar. Tapi emang iya sih. Tapi Iya. itu benar. Iya. Mungkin dulu karena deket banget kali ya sama almarhum papa kan biasa manja begitu suruh berdiri langsung oleng ya. Terus kita nih di antara bertiga ini tuh kita punya peran masing-masing semuanya. Jadi yang ini bagian ini ya ini bagian ini kayak gitu. Iin bagian apa? Iin itu dia tengah-tengah. Nah, Nah, jadi kalau Cika Cilia lagi berantem, ngadu, ya udahlah, biarin aja. Padahal Diamin kamu aja dulu lebih gitu. muda ya, Iya, tapi kamu lebih diamin dulu bijak aku ya. bilang gitu. pokoknya muter-muter itu Iin sama Lia lagi berantem, nanti aku yang tengah. Iya. Gitu aja. Imbang. Iin fitnah atau fakta? Kamu adalah di antara Wilder Sister yang masa kecilnya lurus, gak pernah bandel kayak kakak-kakak kamu. Semuanya adem ayem aja, fitnah atau fakta? Bandelnya bandel apa dulu nih? Ini badannya apa dulu nih? Makanya bingung. Karena kecil dia yang paling bandel nih. Oh, bandelnya manjat-manjat apa gitu ya? Oh iya, dulu aku Gerobak orang ketoprak di- aku apa? Jadi ada tukang ketoprak. Ujungnya aku gandengin, Buat gandelin, jatuh jatuh. semua. Terus aku Naik naik sepeda. sepeda, diberdigot aku. Ini kan aku ada luka nih. Ini kayak keramik. kena keramik pecah. bandel dia. Sini. Aku paling bandel. Oh, kamu bandelnya paling- gitu ya? Bandelnya bandel Iya. gitu. Kalau Cika bandelnya apa? Ya. Iya. Tapi kalau dulu aku sempat kayak mama
Mama tuh sempat bilang kayak kalau pergi satu pergi semua, jadi mau nggak mau dia ngajak aku kalau kemana aja waktu aku masih kecil SMP. Oh, gitu. jadi kamu ikut aja kemana Jadi aja. ikut. Jadi aku yang ngajarin semuanya. Jadi dia ngajarin. Oke baik, kita sih ngobrol lagi. Ini ada satu, aku nggak tahu ini sebutannya apa sih? Pasangan, bukan ya? Ada Livi Renata dan Fajar Setboy. Kita lihat dulu profil mereka berikut ini. Livi Renata, konten kreator kelahiran 2002 yang pernah menjadi brand ambassador sebuah tim e-sport pada tahun 2020 ini dikenal polos karena tidak mengetahui jajanan pinggir jalan. Perempuan yang sempat dihujat netizen karena menggalang dana di aplikasi traktir untuk membelikan ibunya mobil pada bulan Maret lalu ini pernah dikabarkan menjalin hubungan dengan Gabriel Prince, Nopek Novian, Boy William, hingga Fadil Jaidi. Pada 15 Juli kemarin, lulusan Universitas Macquarie Australia ini kembali viral lantaran memeluk Fajar Setboy dalam pertandingan mini soccer Euphoria Fest. Fajar Labaco atau Fajar Setboy, pria kelahiran 2007 yang pernah viral 2022 lalu karena menangis saat pesannya tidak dibalas kekasihnya ini, kini terjun ke dunia akting dengan main film Pay Later bersama Amanda Manopo. Benarkah Fajar kerap mengirim gombalan kepada Livi lewat DM Instagram? Dan seperti apa kedekatan mereka? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret.